Bismillahirrahmanirrahim. Kul hugeni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kun fayakun. Masa'allahu qadiran abadan abadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi ya. Ngebut menyempatkan mumpung ada senggang tamu hari raya, kan padat sekali nih. Jadi ini ada yang bertanya tentang ini ya, tentang penyebutan nafsu yang saya ceritakan di dalam dan sebelumnya. Kan hanya ada 4 nafsu, yaitu mutmainah, sofiyah, halwamah, amarah. Lah di sini ada teman yang bertanya, nafsunya kurang satu ini ya. Gini ya, jadi memang ada juga yang mengatakan ada 7 macam bahkan nafsu manusia. Ada yang mengatakan amarah, halwamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Nah, di sana disebutkan sesuai dengan apa yang mereka pahamkan. Misalkan amarah adalah dikatakan nafsu yang selalu mendorong manusia kepada hal yang maksiat atau buruk. Sementara di yang saya pahami, amarah itu bukan marah, tapi sebuah nafsu atau sifat tega. Tega di sini juga punya hal dua mata sisi. Tega ke arah mana? Kalau ke arah Nur Muhammad, ke dalam, maka kita akan menjalankan dawuh-dawuh Allah. Tapi kalau teganya kita adalah keluar dari jalur Nur Muhammad, kita akan tega yang liar, yang ke arah-arah yang maksiat tadi. Nah, ini ada perbedaan. Ada juga yang mengatakan nafsu alwamah itu dikatakan nafsu yang sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sementara yang saya pahami dari kakek saya mengajar, nafsu alwamah adalah nafsu yang tentang berkeinginan. Nah, keinginan juga dibagi dua. Kalau keinginannya cenderung ke dalam, ke semesta kemuliaan, ke Nur Muhammad, adalah menginginkan hal-hal yang soleh, hal-hal yang baik, hal-hal yang surga, semacam itu ya. Jadi tidak dalam rangka menyalahkan pendapat lain, tapi saya tidak mungkin berani mensiarkan sesuatu hal yang bukan saya dapatkan. Jadi kepada dulurku yang bertanya, ini nafsunya kok kurang, kok hanya 4, kurang 1, ada yang mengatakan kurang 2, ada yang mengatakan kurang 3 misalkan. Setiap orang itu bersekolah atau berguru kepada guru dan sekolah yang berbeda. Kebetulan yang saya ajarkan adalah yang saya dapat dari guru saya. Demikian ya. Jadi jika ada hal yang kurang sempurna, silahkan disempurnakan. Jika ada hal yang dikatakan tidak tepat, ya jangan dipakai, semacam itu. Jadi kalau menurut yang saya pahami, nafsu ada 4. Jika keluar dari Nur Muhammad menjadi kebalikan nafsu tadi. Misalkan mutmainah adalah ingat dawuh Allah, maka jadi lupa kepada dawuh Allah jika kita keluar jalur. Sofiyah misalkan punya akal, maka kalau ke akal dipakai ke dalam, maka kita akan selalu beramal soleh, akal untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau keluar Nur Muhammad, mengakali yang bukan hak kita, jadi tidak peduli dia ya. Seperti misalkan koruptor, orang-orang yang cerdas tapi jahat, itu kan akalnya juga cair, akalnya juga cerdas, tapi karena tidak diarahkan ke Nur Muhammad, berubah menjadi ngakal-ngakali orang yang bisa dibodoh-bodohin. Dari sini bisa dipahami ya. Nah, jadi bagi panjenengan yang mau mempelajari tentang nafsu mulhamah, rodiyah, mardiyah, kamilah, silahkan aja. Itu adalah hak setiap orang. Yang penting gini loh, setiap judul itu harus kita berani bertanggung jawab untuk menerangkan. Dalam hal ini saya berani menerangkan apa yang saya pahami saja. Saya tidak mungkin menjarah atau ngenjah-ngenjah atau menginjak-injak apa yang diajarkan orang, sementara saya tidak paham itu. Bisa dipahami ya. Nah, tapi setelah saya coba memahami atau menerima pendapat orang lain dari 7 macam nafsu yang diceritakan tadi, semua itu sebenarnya kalau kita bisa menyingkat jadi 4 tadi kok ya. Seperti yang kemarin kita bahas, misalkan sifat Allah kan banyak banget ya, banyak maha, nah, mungkin ribuan maha sifat Allah. Tapi kalau kita mau tarik garis bakunya, itu ada 4 sifat. 1 maha hidup, 2 maha kuasa, 3 maha suci,
dan 4 Maha Rahman Rahim. Hanya itu saja. Misalkan Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha meneliti, Maha tak terbatas, dan lain-lain, maka itu terdapat di dalam Maha Kuasa. Misalkan Allah Maha bersih, Allah Maha suci, Allah Maha mengampuni, Allah Maha welas asih, dan lain-lain, itu juga terdapat di dalam Maha Suci dan Maha Rahman Rahim. Allah Maha memberi, Maha mengabulkan, Maha mengampuni, Maha semacam-macam hal-hal itu, Allah Maha Rahman Rahim. Jadi sebenarnya apapun yang diajarkan guru kita itu menerjemahkan sebuah sifat Allah atau zatullah atau keterangan-keterangan ayat Allah, selama bisa dipertanggungjawabkan dan otak kita bisa menerima, terus perasaan kita bisa nyaman, maka yakinlah guru kita tidak ada niat buruk untuk menjerumuskan kita. Tapi ketahuilah yang maha benar hanya Allah, maka kita juga tetap berhak berdoa, atau wajib kalau saya mengatakan, ya Allah, berikan terus hidayah kepada kami. Kami di sini bisa termasuk guru kami, karena guru juga manusia. Manusia tersempurna adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Maka guru kita jika bukan Nabi Muhammad, maka pasti tidak maha sempurna, ya kan? Artinya juga bisa saja khilaf, bisa jadi salah. Tapi yakinlah guru kita niat baik membimbing kita untuk jadi orang yang lurus, membimbing kita untuk jadi orang yang ke arah yang benar, membimbing kita untuk senantiasa merasakan surganya Allah. Oke, ini untuk menanggapi sedikit, ya, untuk memuaskan panjenengan semua mungkin yang berpendapat sama ini kok nggak lengkap, nafsunya hanya 4 yang dibahas itu ya. Ditambah 1, kalau guru saya itu sebenarnya ada 1 sifat namanya mim. Jadi 4 kiblat, 5 pancar, 4 nafsu, 5 nur Muhammad. Nah, pancar adalah tadi yang saya katakan di dalam tadi. Jika arah nafsu 4 tadi ke arah dalam, ke arah nur Muhammad, yang terpancar adalah rahmatan lil alamin. Itu nanti kita bahas di konten selanjutnya. Ini ada tamu mau datang. Singkat saja, Bismillahirrahmanirrahim. Kulo sungsang rojo iman kudungku malaikat Jibril terkentulang nuntun Nabi Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.